Rama Suri, Rama Agung. Saya pinter Bu. Pinter. Ya, Sukani. Bangsa Rama. Bapak Ibu Rama Budi Sastra. Wah, ya mantap. Ini sing bapak wis disimbali Gusti. Oh. Yang bayangin tapi kok. Nggih, ampun. Lah, kawan tahun nembe. Lah, corona gara-gara corona. Oke. Terus dalam kalian kita. Terus ndi? Kalau dalam kalian kita. Dalem. Nggih. Kat Gusti. Wayah kamu. Wayah ingkang kelomben sambil sampun lulus SMA Sulang. Lajeng adikipun. Lah niki. Terus adike munggah kelas kalih. Nggih SMA Sulang Pak Tilas Boke. Wah, yang lucu. Setunggal bulan pertukar murah lele waduh sehat. Oh, silakan dia. Terus ngasih di mana? Kembali ke cap dong. Berikan cap. Caca. Iya. Misionaris dong. Oh, Misionaris. sama. Terkait proyek Banjarmasin Kota Baru. Oh, Kalimantan Selatan. proyek di komisi tinggi. Bingungnya saya minta jalan kita angkatkan kalau mau onkom. Oke. Saya kan ingin Mas Nangkok. J. Angkatan. Ini jualan Mas Nangkok. Jenenge kemarin teman sini kan. Kemarin teman sini. Iya. Ah, nggih Rama Budi. Waktu di pasar. jeneng ora. Oh, betul. Ternyata dunia itu Teman dari dulu. Sekarang. Dulu kalau nggak mau aja, kalau nggak bisa. Berkata Masih kecelakaan dong Nggih. sama Itu malu. Oh, proyek apa? kita ambil bisa Ini hari, lu terbelakang kalau ini bisa. Tapi kan banyak yang perkembangan. Secara jumlah naik, tapi yang kita khawatirkan secara kualitas. Jadi hal-hal karena biasanya kalau kami pemenang itu kan kalau musim hujan berhenti maka mereka ya mulai tidak pelajaran dan pasir. dan bahasanya habisnya lagi pakai bahasa ini nanti bahasa ini Oh, tahu ya Jawa Indonesia situasi di Prancis, Thailand, karena budaya jalan tapi ini empat juga karena empat juga kalau mau naik mau ibadah di atas kan ada pelajaran
Tapi kebanyakan mana yang ini? Apa? Biksu-biksu. Itu kok sini Saya itu baunya angkatan dari luar juga Romo Suti, menyampah. Pak. Romo Setia. Sama-sama apa Tapi ya? untuk kerja ya Mereka di Bintara. Malaysia kalau gitu Oh, gambar satu kan kali. Enggak, Ya Romo juga, yang tapi di ternyata Novisia, Romo Setia di Marokinya. misalnya ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Latin. Nah, Ini kebanyakan Malaysia ini atau juga malah banyak yang dari India. Tamil. Sister Kanosa, Rofi, maksudnya. untuk utang kucing itu nomor satu. Romo ya, Kucing. kamu. Kalau kucing Malaysia. Jangan ya. Oh. Anu ada berita kalau dikumpulkan terus ternyata itu berita sih udah itu juga ada panduannya Romo. Jadi Sampai tadi jenengan Pak. seperti kalau misalnya itu nanti ada bahasa Portugal, ada Tunggal. Mereka bisa dua. Agak macam-macam nanti. Tergantung. Kamu Romo SD atau Romo Kojo atau Romo SD? Dan kalau beranu Romo, Iya. lari tasnya arit ngeten niku. Nak tesih cilik kula saged nonton berkahan Romo, terus nonton perbuatan ideologi dan ngeten. Saat sampun sekolah, kami kula piyambak tapi berkahan Romo. Kalau beda yang baru bisa itu udah dipakai lagi nih. Sudah mau kontrak. Oh gitu ya. Sangat mengganggu itu. Allah. Sebagai ini. Nah, ini warna kiri, yang Romo Hutan. Oh, ngadi piro? Nah, di piro? Nek Romo, Saya selok ini. oh selogi. Dalam kolomban jadi krono, jadi puro. Ada landasan merupakan punggul kalau nih, persimbangnya nih. Drink kok saya buatin. Yang sepuh. Cicit-cicit terus. Saya yang sepuh sekali. Iya. Kok badannya jujur ya? Juga ada dulu. Keluarganya belum besar. Ya, kalau tidak terus. Sama mata ya. Iki sing wiro belajarnya lho. Ya suwe banget terang wiro belajar. Saat suster Filipina. Ini kayak beda. Wayang saking Bajeng kalian Ranggil yang biasa beromong. Semoga nanti Suster juga suster. mulai enggak Filipina. tapi memang ini
Ini pagi. Saya kan Romago Klaten. Romago Wonosari. Romago Pakem. Ya. Pak Usman di Semarang. Cukup di sebelah mobil. Tanda-tanda. Bawa orang pada jadi. Semua suci. Namanya siapa ini namanya? Nama Romo juga. Nama saya. Lihat Romo nih. Iya, kamu kebuka dulu. Biar kamu gak lupa kamu. Nama saya. Malu-maluin. Selamat sore, Romo Indah, Romo dan Romo Baris Romo. Mari kita mulai Ekaristi sore ini dengan lagu pembukaan dari puji syukur nomor 330. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari, Eya, Romo, selamat sore. Selamat sore. Dalam Kristus kita menjadi satu warga. Kita punya alasan untuk bersyukur, berterima kasih atas kebaikan, atas kemurahan hati Tuhan terhadap kita, terhadap keluarga kita, atas kesehatan, atas kesejahteraan yang kita terima. Kita juga mengucap syukur sudah berapa lama Mas Tarif jadi imam. 21 tahun. Ini kesempatan pertama kali kita bisa merayakan Ekaristi bersama dalam satu keluarga dengan Mbak di rumah Mbak.
Bersyukur juga, berterima kasih juga atas rahmat panggilan yang boleh kami terima untuk melayani umat Allah. Kita juga mau mohon, minta berkat, minta doa, minta kekuatan, terutama bagi rumah ini, juga bagi keluarga kita. Nanti akan ada pemberkatan rumah, supaya orang-orang yang hadir, orang-orang yang tinggal, orang-orang yang mampir, orang-orang yang pernah menginjakkan kakinya di sini diberi juga berkat oleh Tuhan, mendapatkan kegembiraan, sukacita dan rasa damai. Untuk mengawali perayaan syukur kita pada sore hari ini, kita juga akan mohon ampun, terutama atas perkataan, tindakan kita yang seringkali menyakiti satu sama lain. Kita akan mohon juga kekuatan untuk bisa mengampuni satu sama lain. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita memperingati Santo Bartolomeus Rasul. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja yang Maha Mulia, Penyelamat manusia, teguhkanlah kiranya iman di dalam diri kami. Dengan iman itu, Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doanya, gerejamu menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Demi Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu, di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan.
Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu Ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya. 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 Rabi, Engkau anak Allah, Engkau raja orang Israel. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa khotbah? Milih Mbak. Siapa yang khotbah? Bajuannya. Paling mungkin nih bilang ini, apakah ada yang baik ya dari basin? Kalau Natanael bilang apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret, mungkin Bang Jilo bilang apakah ada yang baik dari Paris? Kasih juga sini apa ada ya? Mungkin gak ada yang bayar, tapi sudahlah, mungkin Roh Kudus salah. Eklesia suplet. Romo, Ibu dan Romo itu apa? Mungkin Romo kenal Romo Sabto, pernah nonton bersama saya di Banjarmasin. Lalu Romo Tata, 4 tahun dia menggantikan saya di Kerat. Kalau Romo Sabto menggantikan saya di Kelat.
pelayan, Roh mau datang menghentikan saya di veteran, nanti memperbaiki apa yang telah saya lakukan. Menutup. Skandal sekali. Artinya skandalnya dia dulu mereka. Estafet. Kalau lebih buruk. Lebih parah lah. Ya, Bro, mungkin ya sekedar. Kalau saya di sini bermain di Menyenggar, kalau di Puncak sana saya bermain di dekat jembatan itu dulu Mbah. Saya juga sana dari Bapak ya. Oh, bagus. Gitu, di pinggir sungai itulah kami sering main besar sana, cari tuyul di sana, mandi di belik di sana, sekarang adalah dalam belik cari tebu yang jatuh dari yang dibuang dari rel sana ya. Kalau dulu kalau nggak mencuri tebu itu kali bukan manusia lah ya. Ya, namanya bukan manusia kalau dulu kan. Seperti sekarang ini kalau nggak main game itu bukan manusia lagi. Ya, jadi dunia aneh ya. Hari ini memang bicara soal Nathanael, dalam banyak ayat mengarahkan bahwa Nathanael ini adalah Bartolomeus, dikatakan begitu. Sehingga dikatakan bahwa Filipus saudaranya, ya, ini kakak beradik ini bapak yang kurang ajar sebenarnya ya. Sampai ini dia cari jabatan, cari jabatan betul loh ya. Sampai melibatkan orang ibunya ya. Yesus nanti anakku tolong satu di belah kanan, satu belah kiri. Iya toh. Ini Ibunya lobby loh ya. Kakak waktu itu jangan dikira kakak itu tidak zaman sekarang saja, zaman dulu pun sudah tertulis dan terkunci kakak. Tuhan marah tidak? Ya, cuma dikatakan boleh aja dua hal. Yang pertama harus berani minum piala derjawan itu. Yang kedua harus berani melayani. Itu aja. Ya, silakan. Karena orang-orang seperti itulah yang akan menempati tempat di sebelah kanan sebelah kiri. Siapa yang berani minum piala kawan dan juga berani saat melayani. Ini dua orang ini siapa yang melayani? Oh tidak, saya nggak mau melayani, dia terlalu kecil. Nggak tahu, kira-kira kalau lagi saya Bartolomeusnya atau beliau yang Filipusnya, dan ya ibunya tersangka di sana. Karena dia yang ngotot bahwa anaknya harus sebelah kanan sebelah kiri. Ketika Filipus bertemu dengan Yesus, dia mengatakan, Nathanael, aku telah melihat Mesias, ya, yang di Petrus di Nazaret. Lalu dia bilang, apakah ada yang baik dari Nazaret? Dalam sebuah catatan arkeologi dikatakan tidak tertemukan bahwa Nazaret adalah kota tertutup, kota terhina yang dikatakan tersingkir, ya, tidak tertutup. Sehingga apa yang dikatakan, ya, mungkin tidak ada catatan. Dan dikatakan kemudian ketika Nathanael dibawa kepada Yesus, kemudian Yesus mengatakan inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan dalam. Lalu mengatakan bagaimana kamu mengetahui bahwa saya orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan? Tuhan katakan sebelum kamu datang sini kamu duduk di pohon ara. Apa hebatnya duduk di pohon ara? Ya, apa hebatnya? Kalau dia seorang pemelihara babi di belakang depan itu, Romo saya itu sudah kecil mengenal babi-babi itu depan itu ya. Cuma baru kali ini kami motong babi. Oh. Setelah sekali 42 tahun. Habis ini makan babi kecap. Iya. Babi Sekali 42 tahun. Kami yang hanya dapat membaui aromanya saja yang aroma dan suaranya nih. Belum pajak daging hari ini baru. Biar gede babi ya. Kalau tidak tetangga kan aroma ya. Pohon ara di dalam penafsiran dikatakan bahwa orang-orang Israel itu untuk merenungkan surga Tuhan itu dikatakan di bawah pohon ara, dikatakan dalam waktu itu
itu dikatakan tempat yang teduh, orang belajar. Sehingga dikatakan apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Mereka pun juga merenungkan kitab suci. Saya menemukan Mesias Kristus yang seperti yang tulis dalam kitab suci dan para nabi. Dua orang pribadi ini adalah orang-orang bodoh. Saya pastikan bukan orang bodoh. Ya, mereka mengerti bahwa Mesias Kristus itu ada dan mereka pun menurut kitab suci dan para nabi. Walaupun mungkin mereka belum bisa membaca, setidak-tidaknya secara lisan mereka mendengarkan petuah-petuah dari para orang tua yang diberikan secara rutin kepada anak itu. Sehingga membuat mereka gelisah. Siapa itu Mesias? Siapa itu Kristus? Sehingga ketika Filipus menemukan Yesus, kegelisahan itu menggerakkan hatinya untuk tetap berlari mendapatkan saudaranya Natanael atau Bartolomeus. Aku telah menemukan Kristus, seperti tertulis dalam kitab suci dan para nabi. Menemukan Mesias membuat orang itu tergerak hatinya, mau bersaksi dan mengajak orang untuk menemuinya. Bartolomeus pun juga tidak mudah. Yang benar-benar kan seperti apa itu? Tetapi bukan dia tetap berdiri saja, dia tetap mengikuti Filipus untuk bertemu dengan Yesus. Iman pun juga menggerakkan dia, kegelisahannya untuk mencari Mesias pun juga menggerakkan kakinya untuk menemui Yesus. Ketika bertemu, Tuhan yang pertama-tama menyapa, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dari padanya. Mempertanyakan, untung dia katakan saya berkali-kali untuk pribadi seperti ini. Kalau dia dulu punya motor, mudah-mudahan helmnya dia tidak pecah. Karena apa? Besar kepala. Dikatakan adalah karena Israel sejati tidak ada kepalsuan. Oh iya, ceplak gitu untuk pecah helmnya ya, karena besar kepala. Dia mempertanyakan, apa dasarnya bahwa aku mengetahui bahwa aku adalah orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan. Sebelum Filipus mengajak kamu ke sini, kamu lihat sudah duduk di bawah pohon. Lalu dari situ sudah dikatakan apakah ada yang baik dan Nazaret. Lalu kemudian mempertanyakan bagaimana dasarnya bahwa dia seorang Israel yang sejati. Kemudian dikatakan dia mempunyai sebuah loncatan, ya, loncatan iman yang cukup menarik. Mari kita lihat, dikatakan loncatannya adalah Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Loncatannya langsung, ya. Dia bukan hanya melihat Mesias Kristus, kemudian Rabi, engkau anak Allah, raja orang Israel. Apa yang direnungkan, apa yang dibaca paralel. Mesias Kristus adalah guru, anak Allah, dan raja Israel. Kemudian Tuhan pun mengatakan, hai, kamu baru kukatakan bahwa engkau kuliah di pohon ara, kamu langsung percaya? Hal-hal yang besar daripada itu akan engkau lihat. Apa yang dilihat? Bahwa engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Tuhan akan turun naik melayani anak manusia. Gimana letaknya? Ada beberapa penafsir melihat bahwa ini peristiwa Yesus yang tersalib kemudian menjadi peristiwa penebusan.
atau melihat iman di mana Yesus adalah tangga turun naik antara langit dan bumi. Ada berapa penafsir mengatakan apa? Bahwa pengalaman iman Bartolomeus akan tumbuh, akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi, karena dia pun kemudian akan bersama Yesus walaupun dalam perjalanan waktu. Kita tahu sendiri di awal bahwa dia pun masih tentang konsep Mesias, anak Allah, Raja Israel, akan jadi raja, akan duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Saya nggak tahu apakah dia mencoba memakai kekuatan ibunya untuk mendapatkan itu, atau ibunya yang haus akan kekuasaan sehingga lobby pada Yesus supaya anaknya tidak dikatakan, ya, tidak dikatakan sana. Tentu sore hari ini kita juga bersama hal-hal yang besar. Kita lihat mungkin juga bukan saya mau pamer, tidak, mungkin sekali lagi mungkin kalau ditanya Anjeblok apakah ada yang baik dari Paris, mungkin enggak ada. Karena mungkin satu-satunya orang dari cucunya yang ada mungkin ya Mbak ya, yang ya mungkin yang paling nakal saya Mbak ya, nggak usah malu Mbak. Dan saya tidak mau lupa bahwa saya pernah nakal, ya saya bangga bahwa saya pernah nakal ya. Ya, sehingga karena dulu sudah bosan nakalnya sehingga sudah ya bertobat. Atau mungkin pengalaman nakal kemudian dibawa sampai tua. Ya, silakan nambahin. Sampai Ya, sekarang pengalaman. masih saya simpen Oh. untuk mainan. Tuluk. Parah. Oh. Kayaknya disimpan loh. Disimpan loh saya ini. Untuk relik dulu ya. Kedua kanan gitu semua. Oh. Ada temannya yang masih ingat dulu itu itu kasih apa jarak itu dibakar, suruh makan. Sampai mendem. Lebih parah. Apa menit Mbak? Itu jarang tidak ditemukan di anak-anaknya, boleh kos, boleh yatim, nggak tertemukan. Hanya orang basin aja deh. Panah itu ada cetak, tekek, Oh. ajal, itu semua Aji. Oh, babi banget. Bekicot. Berburu bekicot waktu itu di pohon pisang. Sate. Dulu Rawa banget. Saya tidak nyangka kalau bisa. Rawa banget. Mas Paris mengajak saya untuk berbagi pengalaman Afrika, sukacita saya di sana di benua Misi. Suatu hari, biasanya setiap minggu kalau ada orang sakit, ada yang merasa kesulitan, saya kirim setelah sore itu kirim komuni ke berbagai tempat. Suatu saat ada ibu muda yang baru melahirkan, minta dikirimin sakramen Ekaristi. Ruangannya di sana bulat, begitu sempit, panas, kadang-kadang ada kambing di dalam rumah. Terus yang potong. belum. Terus ada adik kakak yang baru melahirkan, ini kakaknya baru melahirkan, adiknya tapi Romo datang mau ngirim komuni. Romo apa Buddha? Mereka pukul rata. Romo. Pukul rata. Terus kan panas kan, biasanya mereka nggak Pakai bahasa apa? mereka pakai bahasa Prancis sedikit tahu, paham sedikit. Arab. Kalau di pasar pakai bahasa Arab, tetapi kalau di rumah-rumah kami di paroki ada 14 bahasa yang berbeda. Jadi dari suku apa harus tahu. Jadi paling tidak mereka mengerti sedikit Prancis, lalu bisa berkomunikasi dengan tangan atau dengan kepala.
Waktu itu panas, semua biasanya cewek-cewek telanjang dada. Iya. Iya, ireng-ireng. Kamu aja bayangin. Nah, adiknya langsung menuju ke kakaknya, cepet-cepet berpakaian Romo datang bawa Ekaristi. Mereka menemukan hanya sehelai kain. Ya pikir saya normal tidak ditutupi sebelah sini kan. Tapi beda tradisinya, yang ditutupi kepalanya. Satu hal kecil membuat dua orang senang. Yesus senang karena diterima dengan baik. Saya juga senang. Kok ya kepala ya yang ditutupi ya tidak yang lain. Ini baru lucu ya. Kalau di sini terjadi gimana? Cari ring komuni ya. Ring komuni. Tapi kalau Mbah ya enggak lah. Ada banyak hal yang menarik. Kadang-kadang orang begitu polos dengan kegembiraan sukacita, tidak melihat dunia luar itu seperti apa. Tapi yang membuat itulah yang membuat kami bersemangat dan bersukacita bisa melayani mereka dengan apa adanya. Mereka tidak menuntut apa-apa, kadang-kadang mereka tidak menuntut lebih. Kehadiran sudah menjadi hal yang sangat dihargai. Sapaan, say hello, kalau kami sedang ke pastoran jalan kaki menyalami ini itu mampir yuk gitu. Ada namanya rasa penerimaan terhadap biarawan-biarawati. Ada kasih yang diungkapkan juga. Itulah sukacita bagi kami. Walaupun memang keadaan begitu sulit, saya bukan menjual kemiskinan, tetapi kemiskinan dalam tanda arti kalau mereka bekerja ladang itu luas, nggak akan kelaparan. Tapi ada kalanya juga temperatur yang sangat sulit, medan yang sulit. Kadang-kadang kalau musim panas yang 46, 47 derajat, banyak orang yang meninggal begitu saja di ladang karena malaria, karena kepanasan. Jadi memang keadaan yang membuat seperti itu. Konflik di mana-mana antar suku, banyak suku dan parokat kami radius 40 km. Ada 9 stasi, ada 22 lingkungan, dan ada 14 bahasa yang berbeda. Kalau ibadat, kalau misa itu yang lama itu menerjemahkannya, karena bacaan diterjemahkan 2-3 bahasa, homili diterjemahkan 2-3 bahasa. Jadi ya, tapi mereka juga senang. Ini toh yang menyatukan. Sulit bagi mereka kadang-kadang antar suku, antar keluarga, kadang-kadang juga ada suku nomad yang berpindah-pindah. Konflik sering terjadi. Tetapi dalam komunitas, dalam gereja bisa berdoa bersama, itu adalah sebuah anugerah. Komunitas tidak seperti kita geografis ya, wilayah ini satu komunitas. Mereka tidak bisa. Komunitas berbahasa, karena bahasa yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Walaupun saya tinggal di sini, teman saya dengan bahasa yang sama tinggal di jauh, mereka akan datang bersatu oleh bahasa yang sama dahulu. Tetapi beda di paroki pakai bahasa Perancis terus diterjemahkan. Mereka bertemu bersama di paroki, di gereja Hindu. Cerita tentang makanan juga berbeda dengan sini. Singkong, cantel, ketela, sayur-sayuran direbus, kayak vegetarian ya. Daging murah, daging unta, daging sapi murah. Bisa kalau mau Anda karnivora gitu, senang sekali di sana.
kambing itu kalau kulkas kami, lemari es kami habis, beli kambing sekitar 200.000 rupiah, 250 itu untuk 2 minggu. Ayam satu ekor. Yang mahal itu kalau ada buah impor dari Kamerun apa yang berasal dari jauh-jauh itu murah, mahal. Kami Xaverian ada di 3 di Chad, ada di 3 keuskupan Pala, keuskupan Jamena, dan keuskupan Monggo. Kami punya 5 komunitas di sana. Setiap komunitas punya 3 orang pastor, 3 orang konfrater dari 3 benua berbeda. Seperti saya di Bogor, dari Indonesia, dari Meksiko, dan dari Spanyol. 3 orang, 3 negara, 3 benua. Yang dari Monggo juga demikian. 3 orang, 3 nasional 3 kebangsaan berbeda, 3 benua berbeda. Jadi mereka heran, oh begini toh cara hidup orang Katolik, begini toh persaudaraan hidup sebagai keluarga dalam Kristus. Kehidupan kami bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pernah saya katakan di beberapa kali bahwa ada kesulitan dalam hal bahasa. Kalau di Kamerun untuk menyatakan kata cinta itu sulit, tidak ada dalam kosakata kata cinta. Jadi untuk mengekspresikan cinta Allah sulit. Kalau di Chad banyak suku yang tidak ada istilah setia. Jadi untuk mengekspresikan kesetiaan itu juga sulit. Kalau kamu nggak setia, kamu bisa selingkuh, saya juga bisa selingkuh. Kalau yang lain tidak setia, pihak lain tidak merasa sakit. Jadi untuk mengabarkan kabar gembira bahwa Allah itu setia, Allah itu sakit kalau kamu selingkuh, itu sulit sekali. Mereka tidak yakin bahwa perkawinan Katolik, nilai-nilai kekristenan dapat membawa kebahagiaan kepada kegembiraan. Setelah 4 tahun baru sekali ada sakramen pernikahan kemarin. Setelah 4 tahun dalam gereja yang menurut saya lebih besar karena 40 meter. Jadi masih banyak hal masih banyak PR bagi kami para imam, misionaris, para biarawan, biarawati yang tinggal di sana untuk mendampingi umat. Katekumen di sana 4 tahun. Tradisi masih oral, kitab suci masih harus dihafalkan. Kalau ada bacaan pertama, siapa bacaan pertama? Salah satu berdiri, mereka menceritakan seperti dongeng. Bacaan kedua dari sana muncul dongeng, bacaan Injil. Jadi tradisi masih oral. Krisma juga demikian, 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun untuk. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang untuk mencari kualitas, untuk mencari orang-orang yang mau terjun, orang-orang yang mau terlibat, orang-orang yang mau bekerja sama dengan kami itu sulit. Saya mohon doa dari Anda semua untuk kami, para imam, para misionaris yang melayani gereja, yang melayani umat Allah, supaya mereka pun semua orang dapat merasakan cinta kasih dan kesetiaan Allah. Kita juga mohon berkat Tuhan, mohon doa bagi keluarga, bagi kesehatan Mbah juga. Saya yakin keluarga kita bangga melihat kita berdua, tapi ada risikonya bagi kami, macam-macam merusak nama seluruh keluarga. Jadi ada tanggung jawab di pundak kami, tapi juga kami merasakan juga sukacita, kedamaian. Mohon doa bagi kami, terutama untuk kesetiaan, untuk kekuatan, untuk kesehatan. Ya, melayani tidak hanya maksimal, tetapi dalam jangka waktu sepanjang-panjangnya kan. Panjang-panjang dia Saudara-saudari sekalian, marilah bersyukur dan menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya
percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, saudaranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari dalam Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang bertempat Maria, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengambil orang hidup dan mati. Maka percaya akan Roh Kudus, diadakan yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan bagi Allah. Air adalah tanda yang mengingatkan kita akan pembaptisan. Keluar dari tanah Mesir, tanah apa namanya, terjanji. Masuk ke tanah terjanji, ya. Mengingatkan kita juga tentang hidup baru sebagai orang Kristiani. Pemberkatan rumah bukan hanya memberkati rumah, tetapi memberkati orang-orang yang tinggal di sini, memberkati orang-orang yang akan singgah di sini, memberkati orang-orang yang akan mampir di sini. Semoga berkat ini menjadikan juga kekuatan bagi orang-orang yang tinggal di sini untuk mau mengasihi Allah, mau mencari Allah, mau setia kepada Allah dan kepada manusia. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu telah Kau perkenankan hadir di tempat ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir di rumah kami, untuk hadir bersama kami di tengah keluarga kami, supaya kami mampu melihat Engkau, kami mampu untuk bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Mari kita ikuti lagu dari Puji Syukur 592. Mari. Syukur kepadamu
aturkan, kita panjatkan doa permohonan kita secara spontan. Allah Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami sungguh mengucap syukur padamu atas segala berkat-Mu. Tetapi dalam kesempatan ini kami boleh Kau kumpulkan untuk di tempat ini untuk mengucapkan syukur atas yang pertama, karena itu kami Kau berikan kesehatan dan Kau berikan banyak berkat yang berlimpah di dalam keluarga ini. Kami juga bersyukur yang kedua untuk Tabisan Romo Ignatius Washington Hindra Kusuma SE, dan juga untuk anak panggilan Romo berdua, Romo Paris dan Romo Binton. Kami mohon padamu ya Bapa, kiranya berkat-Mu senantiasa menuntun dan membimbing Romo berdua ini, sehingga mereka Romo berdua ini akan senantiasa taat dan setia pada hidup panggilannya, mewartakan kabar sukacita Injil, dan juga mewartakan kabar sukacita Kristus dan melayani umat-Mu di seluruh dunia ini. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami lewat jalan yang telah Kau persiapkan untuk sampai pada tujuan yang kehidupan kekal. Kami mohon. Kami pun selalu mohon juga ya Tuhan, semoga keponakan cucu-cucu kami selalu juga tersentuh atau bila berkenan. Kami mohon dengan rendah hati, pilihlah di antara mereka untuk menjadi imam, puter, dan suster. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Kami mohon untuk kita semua yang duduk di depan altar dan di pikiran itu ya Tuhan, berilah kami kekuatan, kesehatan, terlebih bebas dari COVID-19. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mohon kepadamu, berkatilah kiranya segala persiapan dan rencana-rencana yang mana akan kami sebentar lagi di bulan Januari yang kami lancarkan tahun depan. Kami akan melangsungkan pernikahan anak kami, Tias. Kiranya dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau senantiasa hadir memberikan kekuatan dan berkat serta pertolongan-Mu, sehingga kuasa-Mu semakin nyata dan persiapan-persiapan kami akan senantiasa Kau berikan kemudahan dan Kau bimbing hingga akhirnya nanti pada saatnya hari pelaksanaan perkawinan berlangsung. Engkau sendiri yang senantiasa hadir menyertai dan senantiasa membimbing hidup kami, segala rencana kami Kau berkati, sehingga semua berjalan baik seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan cinta kasih yang Kau limpahkan bagi kami. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan kami mohon untuk anak kami, Suster Anastasia dan Agustin PMJ yang sedang belajar di Filipina. Biar dia oleh rohmu berkebijaksanaan dan kebijaksanaan, Tuhan kesejahteraan dan keutamaan, bisa melayani Engkau berkat apa yang pada sesama. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Kita juga mohon
untuk kedamaian arwah bagi anggota keluarga kita seperti Sutarti, Om Kio, Om Kirjo, Mas Agus, Mbah Mun, istrinya siapa? Setia dan lain-lain, suaminya Bule dan Rina juga. Semoga belas kasih Allah menerima mereka dalam kebahagiaan surgawi. Kami mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan doa yang tersisa di hati kami. Jika itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dengarkanlah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan ini, persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan dimuliakan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh masalah yang kudus. Allah Bapa pelindung umat beriman, pesta Rasul Bartolomeus, untuk menghormatinya kami mempersembahkan pujian kepadamu. Semoga berkat doa restunya kami Kau anugerahi bantuanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh layak dan sepantasnya Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dalam diri para rasul-Mu, Engkau telah memberi gerejamu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran-Mu di dunia ini, dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu, sekarang dan selalu, bersama seluruh laskar malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan segenap hati sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra berkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan darahku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Bahwa Kristus kita harumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Satu kami Robertus, serta para imam, diakon, semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua keluarga kami yang telah mendahului kami menghadap Engkau, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Disatukan oleh Bapa, oleh Allah menjadi anggota keluarga Kristiani, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dosa. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Segala kerajaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya dapat satu dan katakan saya, tetapi ucapkan saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Amin.
jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, tuliskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, jiwaku ajar, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada kalian kuwariskan kerajaanku, seperti telah diwariskan kepadaku oleh Bapa, supaya kalian makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku kelak. Marilah berdoa. Allah Bapa, naungan hidup kami, jaminan keselamatan abadi telah kami terima pada pesta Rasul Bartolomeus. Semoga santapan suci ini menolong kami baik hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mungkin ada pengumuman. Betul panitia kiri. pengumuman. Tidak ada pengumuman, banyak ucapan terima kasih untuk Romo berdua karena sudah memenuhi apa yang menjadi kerinduan saya dan sudah simbang. Terima kasih juga untuk Romo Indra, Romo Ipung dan Romo bergabung bersama kami. Jadi dan keponakan semua ibu mantul terima kasih. Sebenarnya kami berdua di blogin ya. Pokoknya setelah ini jangan pulang tapi dulu. Kita kan harus capek. Baik, mungkin bagi banyak orang bertanya mengapa Inton baru terjun sekarang, nah dia 8 tahun yang lalu teman-teman cetak bisa Romo 6 tahun yang lalu, karena beliau ada beberapa catatan memang ketika dia belum waktunya kekal, dia mengajukan kekal, diterima kekalnya asal jadi bubar, belum waktunya karena dia waktu itu mungkin mau menikmati rumah, karena waktu itu pas kanonisasi jadi pikirannya mungkin loh ya dengan kalau kekal lalu diucapkan di rumah, kemudian dia dari Afrika bisa ke Roma jalan-jalan, lalu jenderalnya bilang boleh jasa dibudut, ya mau. Ya sebenarnya begitu, tetapi kemudian setahu saya, tapi kalau salah nanti dikoreksi, dia tidak berpikir jadi paspor sebenarnya ya. Cuma dewan dari Indonesia teman-temannya rupa-rupanya buat kesepakatan ngompor-ngompor jenderalnya agar itu bisa bisa, sehingga tahun yang lalu jenderalnya bilang dia sudah ngamat di khilafah, sehingga tahun ini sebenarnya ini yang terjadi sampai corona ini mungkin ya. Tapi semua berkat Allah, semuanya indah ya. Tahu ya rencana Tuhan apa, ada apa misteri di baliknya, tapi saya cukup tenang, sukacita, damai dan bahagia melihat antusiasme, cinta. Saya merasakan banyak kehangatan dari orang-orang, dari Saferi yang mampu dari keluarga. Kalau 6 tahun lalu mungkin tidak seheboh ini. Sekarang ada corona, semua lihat di video, di TV, bla 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 dengan Monsinyur Kardina. Seakan-akan semua dipersiapkan untuk saya, untuk kebahagiaan saya, untuk misi saya. Jadi saya bersyukur, berterima kasih untuk semuanya, dan tetap berdoa bagi kami berenam. Kami berenam, 2 dari Jawa, 2 dari Flores, 2 dari Timor. Saya kembali ke Cat, yang Romo Tatno dari Wonogiri, beliau akan tetap tinggal di sini di Bukit Tinggi di Sumatera. 2 yang dari Flores ke Burundi dan ke
Manila, Columbia. ke Columbia ya, Columbia, 2 dari Timor ke Manila dan Afrika Sierra Leone. Jadi disebar ke seluruh penjuru benua. Afrika dapat 3, Asia dapat 1, Amerika dapat 1. Jadi semacam tahun penuh rahmat bagi kami Xaverian, juga bagi keluarga kami semua. Terima kasih. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah menganugerahi kita, melindungi kita, menjaga kita dan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi kita diutus. Sungguh padahal. Sekarang kan sudah selesai. Pulang ke damai. Masih selesai. Tabungan lutut dari puji syukur 682. 682. Panggilan Tuhan. Mari. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Fotonya siapa, Mbak? Biasanya rambut tuh orang apa?